Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan acara Resapi di pagi hari ini. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari yang indah pemberian-Mu ini ya Tuhan, kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena Engkaulah ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dan untuk menunaikan aktivitas kami sehari-hari. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya bukalah mata hati kami, biar kami dapat meresapi, dapat merenungkan, dapat menjalankan firman-Mu. Segala dosa dan kesalahan kami kiranya Tuhan sudi mengampuni. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, segala permohonan dan doa ini kami aturkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Yang demikian firman-Nya. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa dengan marah dan tanpa perselisihan. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, fungsi seorang suami adalah menjadi imam di dalam keluarganya itu sendiri, dan juga raja maupun nabi di rumah tangganya. Inilah jabatan fungsional yang harus diemban oleh seorang laki-laki. Namun, tidak sedikit suami yang kehilangan otoritasnya karena dia kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Sebagai imam, seorang suami wajib mendoakan dan mengajar keluarganya agar mereka bisa hidup benar. Tentunya hal ini harus dilakukan dengan benar dan tepat. Jadi, bukan jabatannya sebagai kepala rumah tangga diterima, namun fungsi dan tugasnya tidak dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, suami bukanlah raja yang lalim, namun raja yang penuh kasih, memuaskan, dan bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidup keluarganya. Menjadi nabi yang dapat menuntun keluarganya ke jalan Tuhan, jadi bukanlah malah sebaliknya. Bapak, Ibu, demikian juga dengan seorang istri. Seorang istri yang baik akan menjadi tiang doa bagi suaminya, bukan sebaliknya hanya menghambur-hamburkan waktu dan dana bagi dirinya sendiri untuk menjadi anggun dan dilihat lebih indah oleh keluarga lain atau orang luar di luar keluarganya sendiri. Dengan demikian akan menghabiskan dana yang begitu mahal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, tak dapat disangkal sumber malapetaka perceraian di dalam rumah tangga adalah perubahan fungsional dari pasangan suami itu sendiri. Mereka menjadi terbalik-balik karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Jika suami tidak berfungsi sebagaimana ketetapan Tuhan, mereka tidak boleh marah dan tersinggung harga dirinya. Lihat saja, saat ini begitu banyak Deborah masa kini yang berbalik memimpin keluarganya ketimbang sang suami. Jadi dalam firman Tuhan 1 Timotius 2 ayat yang ke-8 sudah mengingatkan,
Pada akhirnya yang menyatukan setiap hubungan entah dalam pernikahan ataupun persahabatan adalah komunikasi. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Makanya suami janganlah ngambek apalagi marah. Jika suami kehilangan kehormatannya, sebab Anda tidak berfungsi sesuai dengan ketetapan Tuhan. Sekali lagi, jangan ngambek apalagi marah jika suami atau para suami kehilangan kehormatannya. Seperti dalam firman Tuhan yang telah kita baca di atas tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika hatimu sulit menerima kenyataan, jika Anda merasa telah kehilangan harga diri, bukan berarti Anda harus marah dan panas hati, bahkan malah menginginkan perceraian di dalam keluarga, di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, berdoalah dan belajarlah dari kekeliruan yang sudah Anda lakukan. Dengan demikian, Tuhan pasti akan mengembalikan wibawa ilahi kepada Anda. Nah, dengan demikian, pada akhirnya yang menyatukan setiap hubungan, entah dalam pernikahan maupun persahabatan, adalah komunikasi. Jadi penting sekali komunikasi yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang bersama sama kita dengarkan dan sedikit kita renungkan bersama. Tuhan memberkati. Amin.